terpojok. Ngajuru terpojok. Ya. Jadi saya pikir Sanusi. Anda diam dulu. Ya bang. Sebelum orang itu ngomong beres. Iya bang. Aku emosi bang, bang. Tahan emosi. Ya bang. Jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya. Silakan dilanjut. Aduh, Bang. Jadi saya pikir ini ada yang memojokkan. Anda diam dulu. Aku diam aja dari tadi bang. Ya, silakan dilanjut. Ngomong. Oleh karena itu, klien saya ini padahal lagi bahagia happy. You know? Bang, Silakan. ini masih lama nggak bang? Emang kenapa? AC kemarin kisut aku bang. Justru yang jadi pertanyaan masyarakat adalah kenapa Samuel menangis. Itu. Mungkin Anda mau membantah? Oh tidak masalah. Aku belum ngomong bang. Aku belum Silakan. ngomong. Kalau aku lihat begini sebetulnya ini apa namanya itu. Samuel itu tidak menangis kalau kulihat. Itu semacam sebuah pencitraan saja supaya dilihatnya kalau Samuel itu sedang ada masalah. Kita tanya langsung bagaimana yang jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa Samuel menangis. Itu. Menurut pendapat siapa? Bang, lama-lama aku panggil tukang urut bang. Ini tadi main urut terus. Ini menurut. Anda diam dulu. Ya. Kalau Anda masih bersitegang, Anda keluar dari ruangan ini. Aku nggak punya ongkos bang. Kita dulu. Silakan. Menurut pendapat siapa? Samuel ini menangis karena kakinya keinjek. Oke. Itu saja. Apakah Anda mau menyangkal? Tapi ini di media sosial ini sangat viral sekali. Kalau Samuel menangis gara-gara oknum membuat dia menjadi bermasalah. Rehat dulu. Oh ya, silakan. Ya, ini Instrumen. Silakan. Mungkin mewakili dari mahasiswa. Mungkin kalau dia menangis, mungkin dia naik Jack, nggak pakai helm. Bisa jadi dia keliling ban. Begini mulu keluar air mata. Anda tidak menyangkal. tidak bang. Oke. Berarti intinya Samuel menangis bukan ada masalah. Enggak, saya orangnya tidak pernah bermasalah. Kalaupun saya ada masalah, saya akan jelaskan dengan baik-baik dan juga secara musyawarah. Secara musyawarah. Iya, Berarti itu salah paham. salah paham aja. Mungkin artikelnya itu salah tulis. Oke. Jadi buat media, kalau Jangan salah mau menulis, siapkan tinta dulu. Baru Anda bisa menulis dan pikirkan apa yang ditulis. Kita langsung saja ke artikel yang kedua. Ini juga sangat viral di media elektronik. Ini dia, terlihat. Tolong baca, mata saya nggak bisa baca. Samuel Negribu buat Sambil membuat contekan. Samuel membuat contekan. Menurut Anda sebagai mahasiswa, bagaimana ketika melihat orang mencontek waktu orang itu? Anda jangan menggungin saya. Jangan ke Oh iya. belakang. Gimana katanya kudu ngikutin ke belakang juga. Ketika orang itu mencontek, silakan dijawab. Apabila Anda bisa menjawab, hadiahnya 2 juta rupiah. Oke. Silakan. Mungkin begini ya, Samuel kan salah seorang dari masih sekolah. Mungkin di pelajaran itu sebentar lagi mau menjelang UTS. Nah, pelajaran itu kan agak pusing. UTS itu apa? Ujian tengah sawah atau apa? Yang bentar lagi, bentar ujian lagi bentar selesai lagi. ya Ya, mungkin nggak ya. tahu juga dia ya. Ya, silakan. Tanya nih,
mungkin dia bikin Ujian contekan. tengah semester. Iya, Ya, ya, bikin contekan dan disimpan, ketahuan lah. ketahuan. Ketahuan karena Menurut Anda, kalau seseorang mencontek, apa yang Anda lakukan ketika Anda melihat orang mencontek? saya nyontek juga. Interupsi. Saya merasa difitnah ini. Oh enggak, Saya tidak terima dengan apa yang Anda maksud. kan memang begitu Tolong Pak kejadiannya. pengacara, beresin dia. Menurut pendapat saya, mencontek. Klien saya itu mencontek. Ah, Kita harus tahu dulu apa artinya mencontek. Contek. Contoh tekanan. Maaf, menurut aku abang terlalu berlebihan. Contek itu tidak harus didefinisikan terlalu jauh. Contek itu gampang. Sebetulnya sehari-hari kita sudah dengar. Banyak di tembok-tembok. Apa? Contek. 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 Toke. Toke. Itu toke. Toke. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Saudara Jukut, Anda terlalu lawak. Ini acara serius. Aku cuma coba lebih realita aja, Kita Pak. harus tanyakan sama semua. Apakah ketika Anda pada waktu itu Anda mencontek? Sekarang saya tanya dulu. Saat saya SD, SMP, SMA, apa kuliah nih menconteknya? Terserah Anda mau milih yang mana. Kalau SMP? waktu SMP, iya nyontek. 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 Waktu SD, Nyontek. waktu SMA, Nyontek. kenapa alasan Anda mencontek? Apakah kurikulum tidak dimengerti oleh Anda? Oh, bukannya nggak mengerti. Justru saya terlalu pintar, makanya saya harus mencontek teman. Jadi orang yang mencontek itu adalah orang yang pintar. Iya. Bagaimana menurut Anda? Menurut pendapat saya, Sebetulnya contek itu tidak bisa dibilang itu baik ataupun buruk, tergantung bagaimana keadaannya. Contek itu ada 3 kategori. Contek indoor, contek outdoor, dan contek door to door-nya itu. Ada 3. Contek indoor. Contek indoor itu contek yang di dalam ruangan. Nah, seperti di sekolah nyontek temannya itu contek indoor. Outdoor. Contek outdoor itu mengambil apa itu namanya tulisan-tulisan yang di luar. Dan yang bahaya door to door ini, Seperti apa? nah itu contek dari pintu ke pintu. Oke. Kalau pintunya itu dibuka pas lagi kosong, begitu dibuka orang lagi mandi di situ macam mana? Nah itu yang nggak baik. Kalau begitu kita sudah mendapat kesimpulan bahwa contek mencontek itu ada 3. Yang bahaya adalah door to door. Dari pintu ke pintu. Dan ini saya yakin Jukut mengambil dari judul lagu Ebit Giade. Yang mana tuh Pak? Dari pintu ke pintu. Bukan asik lagu. Yang jelas buat adik-adik di rumah, janganlah kalian saling mencontek. Belajarlah dengan baik. Kita akan langsung ke artikel yang ketiga. Di sini memberitahu bahwa Samutut, Samuel pancong. Wah, Samutut. klien saya ini Samuel. Keberatan. Saya difitnah oleh Arni Ilyas nih. Bagaimana? Ini saya tidak keberatan terima. nih klien saya. Saya kalau keberatan saya ke belakang saja ini. Bersirat ke belakang. Namanya juga manusia. Betul. Tidak luput dari lupa. Makanya manusia itu kalau memang kalian merasakan lupa, tolonglah saling memaafkan. Karena kita bangsa persatuan dan kesatuan. Kita akan melihat artikel yang ketiga. Kemana? Itu dia. Samuel Tolong baca. Samuel cari referensi di majalah. Oke. Kenapa? Saya keberatan. Dari tadi Anda keberatan terus. Kapan keringanannya? Nah, kenapa ini saya selalu difitnah? Silakan. Tunggu, saya dari tadi selalu disudutkan terus. Saya difitnah. Memangnya ada apa ini sebenarnya? Siapa yang menyudutkan Anda? Ya Anda. Saya seorang host di sini. Saya tidak menyudutkan. Yang menyudutkan justru dia. Dia. Nah, itu dia saya keberatan. Nah, harusnya Anda keberatan sama dia. Ya, Anda kenapa menyudutkan? Emang Anda ini belek disudut-sudutkan? Bukan menyudutkan.
Aku mencoba untuk mengklarifikasi, Bang. Apa yang Anda klarifikasi? Ya tadi permasalahan yang kita bahas ini. Permasalahan apa? Menurut pendapat saya, coba di sini mencari solusi. Ini hal yang ini penting aku, Bang. Ini Sudah, hal. sudah. Oke. Gak bisa, Bang, ini Ya, sudah. tidak bisa. Oke, Anda dulu. Anda yang Anda dulu. Dia tidak punya masalah apa-apa. masalahnya saya dari tadi dibilang itu memang tugas saya sebagai pengacara. Abang tahu kan abang pengacara? Iya, saya tahu. Bukan saya, bukan saya. Klien saya. Mesti aku didorong, Bang. Tidak ada yang mendorong. Justru Anda yang jatuh sendiri. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Anda jatuh sendiri. Diam ini. Oke, kalau begitu kita dapat menyimpulkan bahwa di dunia ini selalu ada kesalahpahaman. Jadi buat media jangan terlalu membesar-besarkan apa yang Anda tulis. Kita realita antara pikiran dan juga hati. Kalau hati Anda menyebutkan A, janganlah sampai pikiran Anda A. Tapi Anda harus B. Dan itu menyimpang. Dan itu salah satu contohnya adalah kesalahpahaman. Inti dari kesimpulan di ini talk show, layar show ini adalah kesalahpahaman. Jadi kalau kita ada salah paham, ayo kita saling memaafkan. Robert William pernah mengatakan, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau kita mau menyatu, mari kita berdoa.